Hi guys, welcome back to my channel, and for you who new to my channel, hi, I'm Sincera. So di video kali ini aku akan membahas lagi introvert related topic. So without any further ado, let's just dive into the video, shall we? Walaupun introvert itu terkenal sebagai makhluk penyendiri, bukan berarti introvert itu adalah makhluk yang antisosial ya. Mereka pasti butuh teman. Dan gak hanya teman yang berkaki dua alias para manusia yang ada, tapi juga berkaki empat alias hewan peliharaan. Nah, di artikel ini aku akan mencoba nih membagikan beberapa hal yang bisa meyakinkan kamu kalau hewan peliharaan adalah teman yang tepat untuk para introvert. So, langsung aja ya ke hal yang pertama. They don't need small talk alias mereka itu nggak butuh yang namanya basa-basi. Jujur aja ya, kalau sesama manusia pasti ada yang namanya basa-basi. Contoh simple, misalnya kita ketemu teman di jalan, paling enggak nih basa-basinya tanya kabar, tanya sekarang ada di mana atau macam-macam itu. Kebanyakan cara basa-basi kayak gitu tuh bikin introvert itu rada canggung yang membuat situasi akhirnya nanti sedikit awkward, ya kan? Nah, hewan peliharaan tuh nggak butuh basa-basi. Mereka lapar langsung minta makan, mereka pengen jalan-jalan ya tinggal jalan-jalan aja. Jadi energi yang kalian keluarkan untuk berinteraksi dengan hewan peliharaan kalian itu akan jauh lebih sedikit daripada harus berinteraksi dengan human being. Tapi catatan ya, bukan berarti aku itu melarang kalian untuk berbicara dengan sesama manusia atau berinteraksi dengan teman kalian. Cuman memang kalau for me, berinteraksi dengan hewan peliharaan itu jauh lebih ringan daripada dengan manusia yang harus terus-terusan mengobrol gitu. Yang berikutnya adalah they have a really low expectation alias mereka itu punya ekspektasi yang rendah pada para pemiliknya. Contohnya anjingku nih, misalnya mereka lapar, mereka akan memberikan gesture ya mereka lapar, mereka minta makan. Kalau mereka bosen ya mereka minta jalan-jalan. Sesimpel itu. Gak ada kan misalnya karena aku tuh sudah sayang banget nih sama mereka, terus aku misalnya kasih mereka makan ayam. Terus mereka nggak mau dong, karena aku tuh udah kesayangan kamu, aku minta makan salmon. Atau misalnya aku minta makan sapi, kan nggak kayak gitu ya. Mungkin ada saat-saat anjing itu emang nggak mau makan karena mereka sedang puasa atau badan mereka rada nggak enak, kan bisa jadi. Cuman berbeda dengan manusia ya. Contoh simpel banget adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Misalnya aku nih suka sama si A, pasti di dalam hatiku itu ada ekspektasi kalau mengharapkan si A itu juga suka sama aku. But we cannot do that ya kan, kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk suka sama kita. Tapi again, people tend to have expectation towards one to another. Dan hal itu yang nggak kita temukan pada hewan peliharaan karena mereka itu selalu tulus. Next, they can reduce anxiety and stress. Alias mereka itu bisa mengurangi rasa stresmu. Nah, pasti ada ya, kalian itu pasti mengalami yang namanya satu hari di mana semuanya tuh berjalan buruk. Misalnya udah ada rencana yang kalian rencanakan, nggak berjalan mulus. Udah membuat sesuatu yang harus misalnya dikumpulkan, nggak berjalan mulus juga. Nah, saat kalian itu mengalami hari-hari kayak gitu, kalian pasti tuh pengen cepat-cepat pulang ke rumah dan bertemu hewan peliharaan. Entah kenapa ya, kalau misalnya aku nih lagi having bad day, aku tuh buru-buru pulang. Dan kalau ngelihat anjingku di depan pintu aja deh, di depan pintu sambil cakar-cakar pintu atau cakar-cakar jendela gitu, ngelihat aku seneng gitu kan, aku pun juga akan ikut seneng ngelihat tatapan mereka tuh yang kayak matanya tuh kayak berbinar-binar ngelihat aku gitu loh. So it's definitely reduce my stress and anxiety saat aku bermain bersama mereka, bubuk bareng mereka, ya kan, ngajak jalan-jalan mereka. Rasanya tuh stres yang tadi aku alami saat having a bad day bisa sedikit demi sedikit itu berkurang. Mungkin nggak menghilang sepenuhnya, mungkin aku akan keinget lagi, cuman paling nggak sesetres awal tadi, gitu. Yang berikutnya, atau yang keempat kalau nggak salah, ini sebenarnya my little secret ya, cuman aku bagikan aja, jadinya nggak secret lagi dong.
nggak apalah. Yang keempat adalah they are a great excuses to go home. Alias mereka itu adalah alasan yang bagus untuk kalian bisa pulang ke rumah. Contoh simpel misalnya, kalian kerja kantoran sudah hari Jumat nih. Pasti para introvert senang ya kalau hari Jumat karena Sabtunya libur bisa beristirahat di rumah. Namun tiba-tiba nih teman kerja atau bahkan bosmu itu ngajak hangout bareng di cafe karena again hangout besok libur kan biasa ya malam Sabtu. Ngobrol-ngobrol lah apa melepas stres. Benernya sih kalau nolak juga nggak enak. Tapi kalau mau ikut juga males sebenarnya. Alhasil kalian ikut. Nih misalnya udah jalan, udah ngobrol-ngobrol, udah sejam, pengen pulang. Akhirnya jadikanlah anjing peliharaanmu itu. Aku ambil example-nya anjing ya. Jadikanlah anjing peliharaanmu itu sebagai alasan. Aku pulang dulu ya, karena aku harus kasih makan anjingku nih, gitu. Walaupun sebenarnya nggak sepenuhnya bohong ya, karena buat kalian yang pelihara anjing itu pasti tahu kalau jam makan mereka itu ada. Jadi misalnya jam segini ya harus makan. Tapi nih misalnya anjing kalian tuh biasa makan jam 8 malam. Dan jam 7 kalian udah ngerasa capek, pengen pulang. Bisa tuh jadiin alasan, anjingku harus makan jam 7, kalau nggak nanti sakit mah. Bisa loh anjing bisa sakit mah. Jadi nggak sepenuhnya bohong dan itu alasan yang buatku sih alasan yang tepat karena kalau udah membicarakan soal anjing, soal hewan peliharaanku ini, itu tuh nggak bisa diganggu gugat gitu. Lastly, ini undebatable adalah they are cute. They are super cute, they are really cute, they are ultra cute, they are magnificent. Alias mereka itu semua sangat lucu dan menggemaskan. Bener kan ya, this is undebatable. Mau anjing, mau kucing, mau burung, mau ikan, mau kelinci, semua hewan peliharaan itu pasti akan menjadi lucu dan menggemaskan bagi para pemiliknya. Dan buat pet owner kayak kalian-kalian ya, mungkin kayak aku juga, pasti koleksi dari foto-foto hewan peliharaan kalian itu bisa bahkan melebihi foto-foto kalian sendiri. Dan pastinya bila ngeliatin foto-foto hewan peliharaan kalian itu misalnya lagi jauh nih dari rumah, itu pasti membuat hati kita tuh jadi gembira dan again seperti yang tadi aku bilang bisa reduce your stress and anxiety gitu. So itu tadi kira-kira beberapa hal yang mungkin bisa meyakinkan kalian para introvert di sana untuk memiliki hewan peliharaan kalian yang pertama. And I hope this video can help you in some ways. Jadi bisa berpikir, aduh aku pengen anjing, aku pengen kucing, tapi kok bingung. Mungkin bisa membantu videonya. And last but not least, thank you very much for watching guys. And see you in my next video. Bye, love you all. Mwah.